Tidak mau menunggu semua pemain timnas Indonesia yang dipanggil, timnas Indonesia langsung menggelar latihan pada Senin. Latihan tersebut dilakukan jelang pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Indonesia melawan Jepang pada 15 November 2024 mendatang. Jadwal latihan timnas Indonesia tersebut dibenarkan oleh Sumarji, yang merupakan manajer timnas Indonesia. Besok, sebagian pemain timnas Indonesia yang hadir sudah latihan. Karena sebagian pemain timnas Indonesia sudah datang, ujar Sumarji. Dengan menghadapi pasukan Samurai Biru, timnas Indonesia akan hadapi negara yang berpengalaman dan langganan Piala Dunia. Apalagi kekuatan timnas Jepang diisi oleh beberapa pemain andalan di beberapa tim Eropa, seperti Takefusa Kubo hingga Kaoru Mitoma. Sejumlah pemain timnas Indonesia ada yang jalani latihan, seperti Martin Paes, Sandy Walsh, Rafael Struijk, hingga sejumlah pemain lokal Liga 1. Beberapa pemain lainnya seperti Ragnar Oratmanguwen, Jay Idzes, Nathan Joe Aon, hingga Kevin Dix masih dalam perjalanan. Tidak hanya bertanding melawan Jepang, namun juga melawan Arab Saudi pada 19 November 2024 mendatang. Tim Garuda sedikit lega karena beberapa pemain andalan timnas Arab Saudi absen karena cedera parah. Kedua pemain itu adalah Salem Al-Dausari dan Abdullah Al-Malki. Laga melawan Jepang dan Arab Saudi dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kedua laga tersebut sangat berpengaruh terhadap timnas Indonesia yang berjuang untuk tembus putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dapat kabar baik dari FC Twente, klub yang dibela Mees Hilgers. Twente mengumumkan kondisi terbaru Mees Hilgers usai mengalami cedera saat melawan Willem de Runda pada lanjutan Liga Belanda, Sabtu 2 November 2024 lalu. Akibat cedera ini, Mees Hilgers harus menepi dalam beberapa laga. Sempat ada kekhawatiran dari publik sepak bola nasional terkait cedera yang dialami Mees Hilgers. Pasalnya, dia diharapkan dapat memperkuat timnas Indonesia untuk 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 November ini. Terkait kondisi terbaru Mees Hilgers, FC Twente mengumumkan bahwa sang pemain sudah kembali berlatih bersama rekan-rekannya di klub. Pelatih Joseph Oosting juga akan memantau perkembangan Mees sebelum memutuskan pemain yang akan bertanding melawan Jepang dan Arab Saudi nanti. Sam Stuygen dan Mees Hilgers telah mengikuti program individu di Belanda dalam beberapa hari terakhir, tulis rilis di laman Twente FC. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia. Pasalnya, sang pemain kini dalam masa pemulihan, dan apabila dimainkan melawan Ajax, kemungkinan besar Hilgers akan siap tampil ketika menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Berita gembira diterima timnas Indonesia. Kevin Dix yang baru saja menyelesaikan proses naturalisasi pada Jumat di Kedutaan Besar Indonesia di Denmark, telah dipastikan bisa bermain saat Indonesia versus Jepang pada Jumat pukul 19.00 WIB. Kepastian ini disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Alhamdulillah, Kevin Dix akhirnya resmi dapat memperkuat timnas Indonesia saat skuad Garuda menjamu Jepang pada 15 November 2024, ucap Erick. Sebelumnya, sempat diragukan apakah Kevin Dix bisa bermain saat Indonesia versus Jepang karena waktu yang terbatas. Namun, berkat kerjasama cepat semua pihak terkait, proses naturalisasi bek berpengalaman ini dapat selesai lebih awal. Dan kini ia siap membela timnas Indonesia. Erick Thohir pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Prabowo Subianto, serta DPR, Kemenpora, Kemenkumham, Kemendagri, KBRI, dan pihak lainnya yang telah mendukung proses naturalisasi Kevin hingga berjalan lancar dan cepat. Erick berharap kehadiran Kevin Dix bisa memperkokoh lini pertahanan timnas Indonesia. Terlebih lawan kali ini adalah Jepang, yang memiliki peringkat FIFA tertinggi di Asia. Timnas Indonesia sedang melanjutkan usahanya untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Mereka akan menjalani 2 laga kandang di SUGBK. Indonesia versus Jepang
pada 15 November 2024 dan Indonesia versus Arab Saudi pada 19 November 2024. Saat ini Indonesia berada di posisi kelima dengan 3 poin hasil dari 3 kali imbang dan 1 kali kalah. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menargetkan timnas Indonesia dapat mengakhiri babak ini di posisi 4 grup C agar bisa melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rafael Struijk mulai membuka keran golnya bersama Brisbane Roar di Liga Australia. Berikut kronologi gol bersejarah penyerang timnas Indonesia tersebut. Struijk memulai laga ini dengan duduk di bangku cadangan. Ia lalu diturunkan oleh pelatih Ruben Zatkovic pada menit ke-70. 8 menit berada di lapangan, Struijk bisa membobol gawang Sydney FC. Gol ini tak lepas dari kejelian Struijk dalam mencari ruang. Struijk masuk ke lapangan menggantikan Walid Shour yang berposisi sebagai gelandang. Masuknya Struijk jelas dimaksudkan untuk meningkatkan daya dobrak. Pada proses gol tersebut, Struijk lari dari lini kedua untuk memasuki kotak penalti. Ia melihat ruang yang terbuka setelah Brisbane Roar mampu merebut bola di daerah pertahanan Sydney FC. Saat bola mengalir ke kaki Thomas Waddingham, Struijk sudah berlari di sebelah kiri Waddingham dan siap menerima bola. Waddingham mengirim bola dan Struijk langsung mengirim bola ke dalam gawang lewat tembakan mendatar. Sayangnya, gol Struijk tidak cukup membawa Brisbane Roar menang, atau setidaknya meraih 1 poin. Sydney FC bisa mencetak gol kemenangan di menit ke-90 lewat Jayden Kucharski. Meski demikian, gol ke gawang Sydney FC ini bisa jadi modal berharga bagi Struijk. Dengan gol ini, Struijk diharapkan mendapat kepercayaan lebih besar dan menit bermain lebih banyak untuk laga-laga berikutnya. Rumor mengenai naturalisasi pemain diaspora Indonesia terus mengemuka, dan kini media Belanda sebut Jairo Riedewald sedang melakukan proses naturalisasi untuk bagian dari skuad Garuda. Setelah Kevin Dix dipastikan menjalani proses naturalisasi, media asal Belanda Voetbal Primeur memberikan bocoran terkait kemungkinan Riedewald bergabung dengan skuad Garuda. Berita ini tentunya mengejutkan berbagai pihak termasuk para penggemar sepak bola yang antusias menantikan debut pemain-pemain keturunan Belanda di timnas Indonesia. Voetbal Primeur menyebut bahwa Dix yang baru-baru ini tiba di Jakarta untuk bertemu Ketua Umum PSSI Erick Thohir bukan satu-satunya pemain yang diproses untuk menjadi WNH. Di media itu, nama Jairo Riedewald muncul sebagai kandidat kuat yang kemungkinan segera menyusul untuk bergabung dengan tim nasional. Tak hanya menyebut namanya, media Belanda itu juga menyoroti peran yang cocok untuk Riedewald di timnas Indonesia, yakni sebagai gelandang bertahan. Posisi ini dianggap tepat karena kemampuan bertahan Riedewald yang sudah terbukti di level klub maupun internasional. Jika Riedewald benar-benar menyusul, ia akan bergabung dengan beberapa pemain keturunan Belanda lainnya yang sudah lebih dahulu memilih memperkuat Indonesia, seperti Maes Hilgers, Tom Hay, hingga Maarten Paes. Dalam laga pembuka musim Liga Belanda 2024/2025, Ryan Flamingo, bek tengah muda berdarah Indonesia, tampil gemilang bersama PSV Eindhoven. Menghadapi Almere City di kandang sendiri, PSV berhasil meraih kemenangan telak 7-1 dan Flamingo menjadi salah satu bintang lapangan. Sejak menit pertama, pemain yang pernah jadi minat Shin Tae-yong ini menunjukkan kualitasnya dengan performa solid di lini belakang. Tidak hanya piawai bertahan, ia juga mampu memberikan kontribusi dalam serangan dengan akurasi umpan yang tinggi serta 1 assist. Kemenangan besar ini membawa PSV memuncaki klasemen sementara Liga Belanda. Sementara itu, Almere City harus puas berada di dasar klasemen. Performa apik Flamingo tidak luput dari perhatian publik Indonesia. Sebelumnya, pemain kelahiran Belanda ini sempat dikaitkan dengan timnas Indonesia. Beberapa media, termasuk media Korea Selatan, pernah melaporkan bahwa pelatih Shin Tae-yong tertarik untuk menaturalisasi Flamingo. Rumor tersebut semakin menguat ketika Flamingo memberikan respons positif terhadap pemberitaan tersebut di media sosial. Meskipun peluang naturalisasi masih belum jelas, tidak dapat dipungkiri bahwa Flamingo memiliki potensi besar untuk memperkuat timnas Indonesia. Dengan kemampuan bertahan yang solid, visi bermain yang bagus, dan usia yang masih muda,
Flamingo bisa menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia di masa depan.